Jadi ketua bule ini agak sedikit mepet ke fidusia. Oh bukan, lagi. Jadi ini agak terkait ke fidusia ya. Kalau fidusia itu kita sama-sama paham lah ya. Keabsahan dari fidusia itu dari semua finance itu hampir tidak ada sama sekali. Tapi kalau kita berbicara tentang piutang daripada finance, kita lihat dulu klausal bakunya. Di klausal baku tersebut tertera atau tidak. Kita berbicaranya klausal baku, kemudian adalah force majeure-nya, pengecualian. Tapi kalau kita kembali ke undang-undang POJK, ini pasal 22 POJK. Ketika debitur tersebut meninggal atau sudah tidak ada lagi, dia itu tidak diwajibkan untuk membayar lagi, atau piutangnya tidak bisa diwariskan kembali. Kalau terkait daripada, misalkan kayak Pak Ketua Bule ini adalah terkait daripada unit yang ada. Ini kita bisa mengambil daripada PKB-nya dengan pembuktian kalau si debitur sudah meninggal dengan diberikannya surat kematian. Dan kita pakai dengan Undang-Undang PJK nomor 22. Ketika debitur meninggal, maka debitur itu tidak berhak lagi untuk membayarkan atau mencicil daripada piutang yang tertunggak atau yang tertunda. Dan itu menjadi keabsahan daripada negara Indonesia ini. Oke? Nah, kemudian dasarnya mana sih POJK tersebut? Daripada keabsahan surat-surat mereka. Tadi yang saya bilang, ada fidusia. Kemudian kalau di perbankan ada namanya APHT. Nah, APHT ini berikan sama kita. Kalau itu tidak ada, tiba-tiba dia nongol namanya SHT, surat hak tanggungan yang dikeluarkan oleh si notaris. Ini yang salah. APHT dulu yang dicairkan atau yang diberikan ini berupa yang asli. Nah, kemudian setelah APHT diberikan kepada debitur, barulah si notaris tersebut mengeluarkan namanya SHT. Nah, kalau itu udah ada semua, tinggal mental aja yang kuat-kuatan sama mereka. Begitu. Paling ketemu dari tim litigasinya adalah negosiasi daripada pokok piutang bisa kita press down dengan angka seminimalis mungkin. Itu kalau nggak salah ada di Undang-Undang Perbankan 1365 itu hanya bisa dibayarkan 0,5%. Itu punya kita sudah. Begitu Pak. Oleh pihak daripada nah ini yang bingung kan. tidak mau menegur kita karena dengan ketakutannya ada beberapa kali mungkin ada bahasa-bahasa yang tidak bagus dari pihak-pihak mereka. Solusinya apa? Sedangkan amat saya yang memakai motor tersebut tidak bayar satupun. Itu katanya kena pidana Pak. Begitu jadi saya ketakutan. Apa juga solusi ini? Boleh. Tadi, apakah memang ketika masyarakat yang memiliki piutang atau sebagai debitur tadi meninggal, ada aturan tidak ketika ini diwariskan utang tersebut kepada ahli warisnya, boleh atau tidak? Tadi yang kita bahas adalah pengembangan fidusia dan peraturan POJK agar masyarakat lebih cerdas, lebih cerdik lagi melihat pola-pola hukum yang mereka lakukan. Sebenarnya mereka lah yang menjadi orang yang paling bersalah terhadap masyarakat. Kemudian kita juga harus mengetahui siapa yang sebenarnya bersalah dan apa yang menjadi keinginan daripada negara Indonesia ini. Satu poin itu, peraturan yang perusahaan buat itu tidak ada apa-apa dengan peraturan yang Indonesia buat dan Jakarta akan dicatat Biasanya kalau kendala di lapangan apa tuh Pak? Kebanyakan kendala di lapangan adalah masyarakat kurang memahami. Kedua adalah kurang mau pahami tentang hukum. Makanya di balik ini semua kita ada di cek dari teman-teman BPO, KPP, kepada Dewan L, memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan edukasi kepada teman-teman BPO agar sampai ke masyarakat dan masyarakat akan cerdas dan pintar sama sekali. Terkait tarik paksa nih, yang biasanya kan marak nih di masyarakat. Gimana sih sebenarnya konsekuensi hukumnya? Oke. Dalam undang-undang fidusia kalau penarikan paksa itu sudah menjelaskan yang diatur dengan undang-undang fidusia tahun nomor 42 tahun 1999. Mereka ini tidak boleh menarik paksa tanpa atas dasar putusan pengadilan atau diberikan secara sukarela dari debitur yang terkait daripada undang-undang fidusia. Jadi hak eksekusi itu boleh dilakukan atas dasar putusan pengadilan. Pertama, yang kedua boleh diberikan secara sukarela ketika debitur tersebut memang tidak mampu untuk membayarkan lagi, jika itu tidak
dalam kurun waktu 1 tahun biasanya menangani kasus seperti ini berapa? Ada nggak sih jumlahnya berapa? Wah, kalau menangani kasus fidusia ini masyarakatnya juga ratusan unit kendaraan atau bahkan kita kalau itu dalam kuartal 3 kuartal sekarang ini ya, itu bisa ribuan unit. Karena banyak teman-teman atau bahkan dari orang-orang finance tersebut sudah menyalahi aturan undang-undang sampai mereka menjual casing atau menyewa pihak-pihak ketiga daripada dari kolektor itu yang sudah menyalahi undang-undang yang ada dalam video. Artinya sangat marak ya. Sangat marak sekali dan ini sangat meresahkan masyarakat serta kita harus bersinergi dan bergandengan tangan dengan pihak kepolisian, apapun tempat atau bahkan yang paling rendah adalah dengan RT atau tempat untuk diberikan pemahaman edukasi tentang pihak yang harus terjadi. Gitu. Tujuan dari kegiatan ini dilakukan untuk mendidik para anggota daripada Ormas KKPNP ataupun GPO KKPNP agar cerdas tentang hukumnya dan mengetahui bahaya dari narkoba dan cerdas dalam berpolitik. Ini diikuti berapa peserta, Pak? Kurang lebih 200 sampai 250. Dari para peserta ini biasanya yang diajukan persoalan apa aja, Pak, tadi, Pak? Terkait narkoba tadi, penjelasan tentang